Oke, kita akan buka dari Mazmur 136. Teman-teman, kita buka Alkitabnya. Coba di sini pada punya Alkitab kan? Tentu ya. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 136. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Aku mau minta bantuan Esta, boleh tolong bacain Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Ya. Silakan. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, terima kasih Esta sudah membacakan perikop ini. Cukup panjang, tapi pasti kalian akan ngeh ada suatu pola yang diulang-ulang gitu ya. Oke, sebelumnya teman-teman, aku mau memberi info bahwa kata Ibrani-nya dari Mazmur itu sendiri berasal dari Mizmor atau nyanyian yang diiringi musik. Dan kalau orang-orang Yahudi juga menyebut Mazmur tuh Tehelim mungkin ya, mudah-mudahan aku nggak salah menyebutnya. Yang artinya nyanyian, puji-pujian gitu. Jadi jangan-jangan mungkin harusnya Esta membacanya dengan penuh nada ya. Bahwasanya gitu mungkin. Karena ya pada dasarnya Mazmur itu adalah nyanyi-nyanyian gitu ya. Nah, teman-teman dalam liturgi Yahudi, Mazmur 36 ini disebut sebagai Halel Agung atau pujian agung karena ada 3 keistimewaannya. Yang pertama, ada ajakan bersyukur yang diulang 4 kali. Kalau teman-teman ngeh ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Ya, balik lagi tadi di Mazmur 136 ini disebut Halel Agung atau pujian agung karena ada 3 keistimewaan. Yang pertama, tadi ada ajakan bersyukur yang diulang 4 kali. Teman-teman boleh
lihat Alkitabnya di ayat yang 1, kedua, dan ketiga itu ada kata-kata apa? Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, di ayat kedua juga bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Terus di ayat ketiga bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Dan yang terakhir di ayat berapa teman-teman, ada yang nggak? Di awal tadi udah ada 1, 2, 3. Nah, yang terakhir ada di ayat, mungkin yang baca nggak? 26. 26. 100 untuk kamu. Nanti ya di warung ya. Iya, diakhiri juga oleh bersyukurlah kepada Allah semesta alam. Nah, teman-teman, yang menarik nih adalah di ayat 1, 2, 3 itu ada beberapa istilah Ibrani untuk merujuk kepada Tuhan gitu. Ini sekedar info aja. Yang pertama itu kalau di bahasa Ibrani ya teman-teman ya. Kalau di sini kan tulisannya bersyukurlah kepada Tuhan gitu, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, sebenarnya kalau di terjemahan bahasa Ibraninya kali ya, itu berbeda-beda teman-teman. Di ayat 1 itu YHWH gitu ya. Sebutan atas itu nama Tuhan gitu ya. Yang menyatakan tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan, Yahweh itu. Yang kedua itu di ayat kedua itu Elohim, gitu. Itu yang menggambarkan tentang kemahakuasaan Allah. Dan yang ketiga itu di ayat yang ketiga juga Adonai, itu panggilan juga untuk Tuhan yang menggambarkan kesadaran dan pengakuan tentang kekuatan dan keperkasaan Tuhan, gitu teman-teman. Itu sekilas info mengenai istilah Ibrani yang merujuk kepada Tuhan. Nah, teman-teman, itu sebabnya ya dengan berbagai karakter-karakter atau juluk apa ya namanya, sebutan-sebutan untuk Tuhan itu si penulis ini mengajukan apa ya, ungkapan syukur gitu ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sampai 4 kali di perikop Mazmur 136 ini. Nah, teman-teman, keistimewaan kedua adalah itu teman-teman kalau ngeh itu ada beberapa kali kepada dia bla 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 kepada dia bla 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 ada berapa kali? Mungkin yang baca juga ngeh ada berapa kali kata kepada dia diulang. Aku hari ini mau ngerepotin Esta ya, nggak apa-apa, kan rumahnya dekat. Berapa kali kata kepada dia diulang? 8. Berapa? 8. Ya, sebutin ayat berapa aja yang ada. Ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 10, ayat 13, ayat 17. Udah. Ada yang skip nggak? Ada yang skip nggak? Itu baru 7 dong. Iya. Kita dulu. 4, Ayat 5, 6, 7, 10, 13, 16, udah segitu. Sampai 16 doang, 7 dong berarti. Iya, 7. 17. Oh iya, 17 Ya. kali. Oke, terima kasih Jekonia. Ya. Iya, artinya kepada dianya ini diulang 8 kali. Di setiap pengulangan, kalau kalian teman-teman ngeh juga ya, di setiap pengulangan kepada dia itu selalu di ujungnya, di kalimat setelahnya itu menggambarkan tentang sejarah peristiwa pengalaman bangsa Israel. Kalau kita boleh ngeh di ayat 5 sampai 9, itu teman-teman ngeh nggak menceritakan apa? Di ayat 5 sampai 9. Itu menggambarkan, kita repotin siapa ya kali ini ya? Kita mau ngerepotin Kakak Layan kali ya, seru juga nih kayaknya nih. Coba Kak Rivo, kira-kira ngeh gak di ayat ke-5 sampai 9 ini menggambarkan apa nih? Ini peristiwa apa nih gitu? Kepada dia yang menjadikan langit dan kebijaksanaan.
Yang menghamparkan bumi di atas air, benda-benda penerang. Itu kira-kira apa tuh yang ikonik banget? Matahari, bulan Hari bintang. penciptaan kan? Betul sekali. Kita nggak ada rekayasa ya, Kak Rivo ya. Nggak ada kerjasama Nggak ada. sama sekali. Tentu saja ini pure sekali. Pure. Terima kasih Kak Rivo. Ya, ayat yang kelima sampai ke-9 itu menggambarkan tentang penciptaan. Terus kita lanjut lagi. Setelah kata kepada dia di ayat 10 sampai ke-15 itu juga menggambarkan suatu peristiwa. Kita tanya lagi ya. Siapa nih? Tadi aku lihat Kak Bova deh. Apa jangan-jangan mau ditanya dia langsung keluar lagi ya? Kaila deh, boleh Kaila ya. Enggak susah kok ini. Dari ayatnya yang ke-10 sampai ke-15 kira-kira itu ingat gak peristiwa apa itu ya? Dari ayat 10 sampai 15 itu menggambarkan kejadian apa tuh? Gitu. Itu pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Betul sekali. Kita nggak ada, aku seneng deh. Kita nggak ada rekayasa sama sekali ya. Luar biasa nih, gercep banget nih kalian. Makasih Kaila. Betul. Di ayat 10 sampai 15 itu menggambarkan pembebasan dari Mesir ya. Teman-teman masih ingat kan pasti ya kisahnya waktu itu gimana walaupun ini nggak secara detail tapi secara garis besarnya digambarkan di ayat 10 sampai 15 ini. Kematian anak-anak sulung gitu. Terus apalagi teman-teman bagaimana Tuhan membantu bangsa Israel melewati Laut Teberau gitu ya. Terus mencampakkan bangsa Firaun dengan tentaranya ke Laut Teberau. Nah, itu teman-teman di ayat 10 sampai 15 ini menggambarkan kepada dia yang baru deh apa yang sudah Tuhan lakukan. Nah, itu dijelaskan kalau di ayat 10 sampai 15 itu tentang pembebasan bangsa Mesir. Nah, di ayat 16 ini sendiri juga perjalanan di padang gurun dan di ayat 17 sampai di ayat 25-nya itu juga menggambarkan tentang perjalanan bangsa Israel dalam mendapatkan kemenangan di setiap peperangannya gitu. Artinya apa teman-teman? Setelah kata kepada dia itu ada apa yang sudah Tuhan perbuat kepada bangsa Israel. Makanya penulis ini mengucap syukur gitu. Jadi sudah ada ajakan bersyukurlah kepada Tuhan, terus baru kepada dia yang gini gitu. Jadi artinya di tulisan ini menggambarkan tentang setelah bersyukur, terus kenapa sih bersyukur? Nah ini dia nih, tadi kepada dia yang, di ayatnya yang tadi ke-4 sampai ke-25 ini menggambarkan apa aja sih yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel gitu. Nah, teman-teman sedikit bocoran. Jadi ntar setelah ini kita akan membuat sedikit ini kan lirik-lirik lagu ya, lirik-lirik atau puisi gitu ya. Jadi kita setiap orang akan membuat semacam tulisan kayak gini, teman-teman. Boleh, kan saya nggak bisa bikin puisi ya, udah kalimat sederhana aja yang menggambarkan kenapa kalian mengucap syukur gitu. Kalau ini kan si penulis bersyukurlah kepada Tuhan. Terus dia misal contohnya nih kepada dia yang membebaskan yang membelah Laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, yang menyeberangkan bangsa Israel dari tengah-tengahnya. Nah, kita nanti setelah ini juga menyiapkan semua kakalayan juga, menyiapkan apa sih yang kira-kira kita bisa buat kita pengalaman kita pribadi ya secara personal ya, misalnya bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa gitu, sebab Tuhan telah membuat aku menang lomba olimpiade misalnya gitu ya. Jadi kita bikin puisi atau lirik ini berdasarkan versi kita, ini kan berdasarkan si penulis Mazmur kan, jadi kita bikin sesuai dengan pengalaman kita pribadi, jadi ini sangat personal gitu. Misalnya apalagi kepada Allah yang sudah menyembuhkan aku dari sakit asma misalnya gitu ya, atau yang sudah memenangkan tim favorit bola aku misalnya gitu. Jadi nanti kita di akhir ini teman-teman boleh siap sekarang berpikir apa ya kira-kira ya kalimatnya ya gitu ya. Oke, nggak susah ya, sedikit aja, sekitarnya 1-2 kalimat atau 1-2 kebaikan boleh lah ya di share gitu kan.
Nggak susah ya. Jadi aku sudah kasih bocorannya nih teman-teman. Jadi jangan kaget nanti kalau tiba-tiba, ya kita udah mulai bagaimana, sudah jadi puisinya atau kalimatnya. Jadi teman-teman udah siap. Oke, nah berikutnya itu di yang ketiga, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tadi mungkin teman-teman yang mendengar Esta yang membacakan, kayaknya Esta juga nggak perlu, saking udah banyaknya kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu kayak mungkin bisa hafal kali ya. Oke, mungkin nggak perlu ngeliat lagi nih. Sihon raja orang Amori bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, saking banyaknya diulang gitu ya. Jadi ada pengulangan itu sebanyak 26 gitu. Ada 26, artinya di setiap ayat itu ada kata-kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ditekankan terus-menerus gitu. Nah, teman-teman ngebahas tentang kenapa sih penulis ini menulis bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya gitu ya. Artinya kan ini penting banget nih ditekankan karena setiap ayat selalu ada bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di dalam kalimat itu terdapat unsur kata setia. Apakah setia itu, teman-teman? Coba aku mau nanya Nesya. Nes, menurut Nesya, setia itu apa ya? Halo? Ya. Nesya, menurut Nesya setia itu apa ya? Aku adalah orang yang setia gitu. Kira-kira setia itu apa sih artinya? Gimana? Apa pas dulu pas? Nesya, halo, are you with me? Ya, mungkin dibantu ya kali ya sama junior. Nanti habis ini ke Nesya lagi ya. Junior, setia itu apa Junior? Ya, Setia. setia itu nggak ninggalin walaupun udah tahu jeleknya kayak gimana. Oh, yang nggak ninggalin ya. Oke, mantap. Aku mau tahu Mora. Setia versinya Mora tuh gimana? Kayak bisa terima apa adanya, Kak. Bisa terima apa adanya. Oke, thank you Mora. Nesya mungkin udah ada gambaran nggak setia itu apa ya? Nama band Kak, bener juga sih. Ada setia band juga ada, bener. Kira-kira tahu nggak Nesya, setia itu apa ya? Atau loyal? Pas dulu? Atau sudah ada gambaran? Nggak tahu. Oke. Berarti oke, nggak apa-apa Nesya. Nanti mungkin di akhir nanti Nesya akan kebayang gitu ya. Oke, menurut KBBI, setia itu berpegang teguh, taat, atau patuh gitu ya. Kalau aku menyimpulkan setia itu berarti ada konsisten gitu. Nah, teman-teman, sekarang di bayangan kalian, sebutkan nama teman kalian yang paling setia itu siapa? Secara cepat aja gitu. Nama teman kalian yang paling setia. Aku mulai dari Joshua Jordi nih. Sebutkan nama secara cepat aja, nama yang paling setia, nama teman kalian yang paling setia. Putra. Jo siapa? Putra. Dia siapa? Saya Brandon. Brandon. Oke, itu bukan nama yang paling dibenci waktu itu? Enggak ya? Enggak dong. Bukan. Putra dan Brandon. Oke, Mora. Nama teman yang paling setia? Farel. Farel Bramestia, bukan ya? Bukan. Farel ya? sorry. Oke, Farel. Niko. Siapa nama temanmu yang paling setia? Ayo secara cepat.
Lukas. Lukas. Oke. Gilbert. Yeskiel. Siapa? Yeskiel. Yehezkiel. Oke. Siapa lagi? Esta, siapa tak? Karen. Siapa? Karen. Pakai K, Karen. Karen. Oke, Karen. Thank you, Esta. Junior, Brand teman yang setia tuh. Enaknya tuh jadi kita bisa saling berbagi gitu, jadi berbagi pengalaman baik itu yang suka ataupun duka gitu, terus juga bisa bisa saling nasehatin juga, bisa jadi tempat curhat juga gitu sih, terus bisa join bareng juga kalau jalan gitu. Oke. Jadi itu enaknya kalau kita punya teman yang paling setia ya. Itu versi kakak layan. Nah, sekarang aku mau coba versi adik layan cowok-cowok kali ya. Coba Mora. Tadi siapa nama teman Brandon? Bukan Brandon, siapa tadi? Nama temanmu yang paling Farel, setia? Kak. Siapa? Farel. Apa asiknya punya teman kayak Farel? Asik aja gitu, seru buat diajak bercanda, diajak main. Oh, tadi kan menurut Mora setia itu nerima apa adanya gitu, bener ya? Iya. Ya, berarti asiknya si Farel ini juga nerima kamu apa adanya. Iya. Oke, tadi asik diajak main gitu ya. Ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Ya, artinya gini teman-teman. Sifat karakter setia yang ada di manusia aja tuh kita udah asik banget, udah merasa nyaman banget nih. Apa ya? Pasti kalau bisa disimpulkan punya ada teman yang setia itu ngerasanya pasti ada amannya juga ya. Aman di sini dalam arti saat kita butuh sesuatu kita tahu nih pasti ada satu sosok ini yang setidaknya selalu ada gitu, yang pasti bisa diandalkan gitu. Karena setia itu juga artinya kan konsisten. Nah, teman-teman di dalam bacaan ini gitu ya, penulis menulis berkali-kali bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya udah setia nih ya, kasih setianya itu pun bahwasanya untuk selama-lamanya. Artinya apa teman-teman? Setia nih pada periode ini gitu. Ya mudah-mudahan sampai nanti kita tua kelak gitu ya, sampai kalian nanti SMA, sampai nanti kalian kuliah gitu, sudah cari kerja, ya semoga masih ada tuh tadi yang kalian sebutin tadi, Brandon, Karen, terus siapa lagi, Farel, Brandon A, Brandon B tadi ya, atau siapa, Desi gitu. Ya semoga masih terus ada gitu, tapi yang bisa dipastikan bahwa sosok yang kasih setianya untuk selama-lamanya itu sudah pasti itu Tuhan gitu. Nah, ini makanya penulis di sini juga berkali-kali ya mengajak bersyukurlah kepada Tuhan gitu. Terus kepada Dia yang disebutkan kebaikan-kebaikan Tuhan, keajaiban-keajaiban besar yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel gitu ya. Nah, makanya terus dinyatakan lagi di setiap kalimatnya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya gitu. Jadi begitu ungkapan syukurnya gitu ya dari si penulis ini. Nah, tadi aku sudah kasih bocoran gitu ya tadi apa yang mau kita lakukan. Sekarang saatnya untuk mengetahui lirik yang sudah kalian bikin. Pasti sudah ada ya tadi 1, 2 aja gitu. Nanti diakhiri dengan kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya gitu. Tapi kalimat depannya adalah pengalaman pribadi yang sudah kalian rasakan sama Tuhan. Gitu. Paham kan ya di sini ya? Siapa di sini yang sudah ada kalimat? Jadi kita mungkin bagi yang baru join, jadi kita bikin suatu kalimat kayak di Mazmur 136 ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, baru sebab apa gitu. Sebabnya adalah alasan secara pribadi ya, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kalian. Misalnya sederhana, sesedetail mungkin juga lebih bagus. Kayak tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan
yang sudah misalkan menyembuhkan aku dari sakit apa, misalkan gitu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan sudah memberikan aku nilai 100 di ujian matematika, misalkan gitu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, gitu. Diakhiri dengan kalimat itu. Oke, mungkin sebagai contoh Kakak Layan dulu kali ya, supaya kasih contoh ke adik-adiknya. Coba, Kak Ella sudah bikin? Oke, kita dengerin kalimatnya Kak Ella. Silakan Kak Ella. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang layak dan juga kesehatan selama ini. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Cakep. Oke. Terus Kak Rivo. Coba kalimatnya gimana Kak Rivo? Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan telah membawa Liverpool juara Liga Premier Inggris tahun ini. Bahwasanya untuk Bahwasanya untuk selama-lamanya selama. kasih setianya. Mantap. Oke, Liverpool juara ya. Betul-betul. Selamat ya Kak Rivo ya. Terus, oke. Ke Gilbert. Gimana bikinan kamu Gilbert? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia masih memberi aku kesehatan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, Gilbert lagi kondisi kurang fit kah apa udah apa emang kesehatan tuh lagi Enggak, Mas, ini. penting banget nih? Enggak sakit. Oh enggak ya. Makanya tadi bersyukur ya karena sudah memberikan kesehatan ya, gitu ya Gilbert ya? Iya. Iya. Ya benar karena dalam situasi seperti ini, pandemi gini memang ini ya, teman-teman. Kesehatan memang pasti sangat perlu kita syukuri sekali gitu ya. Oke, tapi mungkin ada kejadian yang lebih apa namanya? Lebih personal lagi mungkin yang lebih kejadian ini kita langsung ingat, oh ini kejadiannya Kak Ella banget nih, dapat pekerjaan ini atau misalkan Liverpool, oh ini dari jawabannya Kak Arifo nih gitu. Mungkin ada yang lebih apa ya namanya ya, lebih private, lebih detail lagi di kehidupan kalian yang kalian rasain gitu. Mora mungkin? Gimana kalimatnya? Gimana tadi awalannya, Kak? Bersyukurlah kepada Tuhan gitu. Baru apa alasannya terus diakhiri dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pas dulu deh, Kak. Oh, lewat dulu. Oke, lagi mikir dulu. Niko. Bentar dulu, Kak. Belum. Belum. Oke. Junior. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia yang telah membimbing junior supaya bisa mempertahankan ranking. Mantap. Kalau boleh tahu ranking berapa? 2 tahun berturut-turut? Iya. Mantap. Kalau boleh tahu ranking berapa tuh kalau boleh tahu? Ranking 1. Wih, luar biasa. Teman-teman boleh kita beri tepuk tangan ya di tempat kita masing-masing. Junior, selamat ya. Kamu keren sekali. Kamu layak mendapatkannya pasti. Oke, ya luar biasa sekali ya. Berarti ntar kalau ada lomba-lomba apa boleh lah ntar kita pakai junior ya. Claresta Jekonia, bagaimana kalimatmu? Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah meluputkan aku dari kecelakaan sepeda, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh, kecelakaan sepeda? Oh, ya. Tapi aman ya, ternyata nggak jadi ya? Jatuh doang dikit. Oh iya, tapi tetap selamat ya, luar biasa. Ya. Terima kasih Esta sudah sharing. Joshua Jordi nih ya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab telah membawa tim angkasa juara futsal. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa. Selamat ya. Oke, Deo gimana Deo?
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia telah memberi kesehatan kepada saya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang lain deh kayaknya. Kesehatan tuh tadi udah sama ini Aduh, kan, apa ya? sama Gilbert. Yang spesifik dong kayak Joshua tadi tuh. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan sebab telah memberikan juara 1 futsal berturut-turut waktu SMP. Bahwasannya untuk selama-lamanya setianya. Oh, angkasa juga bukan? Beda. Bukan dong, beda. Oke. Iya. Kalau yang aku, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan yang sudah membantu aku dalam menabung dan membayar cicilan-cicilanku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab waktu aku ulang tahun kemarin ternyata banyak yang mengucapkan dan yang ingat kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab bersyukurlah kepada Tuhan sebab kemarin aku ada waktu untuk jalan-jalan bersama keponakan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya gitu ya. Oke, teman-teman, sebenarnya inti dari yang kita buat ini adalah mengajarkan kita untuk sama seperti si penulis ini gitu ya. Mensyukuri setiap hal-hal detail gitu. Kayak tadi SD Angkasa menang apa sih? SD atau SMP? SD ya? Pokoknya sekolahan kalian menang futsalnya gitu. Terus diselamatkan dari jatuh sepeda, dapat ranking 1. Oh, si Mora belum tadi. Mora sama Nico, nyaris aku lupa. Mora bagaimana, Mora? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia memberikan juara basket kepada saya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh ya, mantap. Ini apa, basket juara satu kah atau? Juara 1 waktu. Udah lama sih. Oh, Jakarta? Satu sekolah doang. Satu sekolah? Waktu itu hebat tuh. Waktu itu apa? Lagi kelas meeting gitu. Oh iya. Kamu posisinya apa? Jadi melebar kemana-mana ya? Tapi ya. Shooting guard sih. Shooting guard. Oh ya, mantap. Keren, Mora. Oke, ke Nico. Nico gimana, Nico? Kalimat buatanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia memberikan kemampuan yang sangat berguna untuk saya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa tuh kalau boleh tahu tuh kemampuan yang sangat berguna? Bisa main futsal. Oke, terus? Badminton enggak nih? Udah. Oh, kenapa? Enggak. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan karena membuat Nico bisa bermain futsal. Gitu ya, Nico? Oke, terima kasih, Nico. Ya, tadi balik lagi ya, teman-teman. Sebelum aku akhiri bahwa si penulis ini juga dalam setiap ayatnya selalu mengingatkan untuk bersyukur gitu. Mungkin kalau di sini kan di ayat-ayat yang tadi kita sebutin dari 5 sampai 25 lagi gitu ya. Itu mungkin kalau lihat itu kejadiannya kan kejadian yang besar-besar gitu ya, peristiwa yang heboh-heboh gitu. Ya, kita juga bisa mulai dari peristiwa-peristiwa yang sederhana gitu ya, kayak tadi menyadari punya kesehatan, menyadari kita punya kemampuan tertentu gitu, atau kayak aku mensyukuri bahwa ada waktu untuk bisa bermain dengan keponakan, atau ada waktu atau mensyukuri teman-teman ternyata ingat ulang tahun, atau hal-hal yang sederhana seperti itu pun juga bisa untuk kita kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan gitu ya. Tidak harus hal-hal yang
besar-besar gitu ya. Yang dari hal-hal sederhana pun bisa gitu, teman-teman, bisa kita lakukan gitu. Yang penting adalah tujuannya adalah kita terus-menerus gitu ya, stabil, konstan, atau teratur terus untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan gitu, teman-teman. Nah, karena sama seperti di ayat yang terakhir ini, di ayat di setiap kalimat di ayat 1-26 ini gitu ya, si penulis selalu konsisten menyatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya gitu. Artinya dalam setiap aspek kehidupan, dalam peristiwa apapun, mau lagi pembebasan dari penciptaan atau dalam peperangan gitu ya, Tuhan selalu ada gitu ya. Kasih setianya selalu ada sampai selama-lamanya dari segala zaman. Artinya apa, teman-teman? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, dari masa lalu sampai sekarang itu selalu ada di dalam kontrol dan kuasanya Tuhan gitu ya. Jadi saat kalian mau jatuh pun tadi dari sepeda, itu juga ada tangan Tuhan yang bekerja di situ untuk menyelamatkan. Oh iya ya, padahal bisa aja kan kejadiannya amit-amit ya lebih parah gitu ya, tapi ada tangan Tuhan yang bekerja. Bagaimana Liverpool bisa main, itu juga ada tangan Tuhan yang bekerja ya, Kak Revo, pasti setuju kan? Dan bagaimana Kayla bisa dapat pekerjaan yang layak sekarang juga itu ada campur tangan Tuhan di situ kan, gitu. Artinya dalam segala aspek, baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang membawa duka gitu ya, bahkan saat pun misalnya Deo nggak menang futsal saat itu gitu ya, tetap ada dalam kontrol kuasa Tuhan, gitu. Bahkan untuk hal-hal yang kita nggak pahami gitu ya, misalkan kita kehilangan keluarga, "Kenapa ya si ini meninggal? Kenapa ya saya gagal? Kenapa ya ini?" Itu juga masuk dalam, apa namanya ya, rancangan atau kontrol dari Tuhan gitu, teman-teman. Jadi tidak ada satupun kejadian dalam kehidupan kita yang luput yang nggak ngeh gitu, Tuhan nggak ngeh. Misalnya misalnya nih ya, tiba-tiba misalnya nih Esta kenalan sama yang, kenalan terus deket sama yang beda agama misalnya ya, Ta, ya. Terus Tuhan tiba-tiba, aduh sorry nih, Ta, saya nggak ngecek nih tadi dia agamanya apa gitu ya. Sorry ya udah keburu bikin kamu deket sama dia, kan nggak mungkin kayak gitu kan ya, Ta, ya. Pasti apapun yang terjadi, mau kamu pun kenal sama orang yang baik-baik ataupun nggak baik-baik, itu pasti Tuhan tahu gitu. Ada dalam apa namanya ya, ya kekeran Tuhan lah ibaratnya. Nggak ada yang luput dari pantauan Tuhan, gitu. Dan untuk menutup ini, dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Aku minta satu orang buat bacain deh. Niko, boleh tolong bacain Niko, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, terima kasih Niko. Nah, seperti ayat Roma 8 ayat 28 yang menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan yang bikin junior juara 1 terus juga Allah turut bekerja dalam hal itu gitu. Dan bikin Niko juga jadi bisa main futsal dan yang lain-lain gitu, teman-teman. Artinya mulai saat ini kita juga semakin aware, semakin apa ya, semakin peka dalam hal-hal dalam kehidupan kita, mengucap syukur selalu gitu. Oh, terima kasih Tuhan. Hari ini saya dapat uang jajan gitu. Terima kasih Tuhan saya bisa ngerjain PR. Terima kasih Tuhan tugas saya selesai gitu ya. Karena kita bisa tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apalagi di sini mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Teman-teman di sini pasti mengasihi Tuhan kan ya. Nah, itu dia teman-teman. Sama seperti penulis yang selalu konsisten menuliskan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam setiap ayat gitu ya. Kita juga diajak marilah kita juga selalu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan kasih gitu. Selalu konsisten, terus-menerus, teratur selalu untuk mengucapkan apapun kejadian yang kita alamin gitu ya.
selalu mengucap syukur, selalu mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu ada untuk selama-lamanya. Gitu, seperti yang bait yang sudah kita buat masing-masing, gitu teman-teman. Itu aja dari aku. Ada yang mau di-share atau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Ada yang mau didoakan, teman-teman? Ujian? Udah selesai ya? Aman ya? Kakak Layan ada yang mau didoakan? Gak ada. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh Engkau biarkan ya Tuhan untuk mempelajari firman-Mu. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-berkat, atas segala penyertaan yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh merasakan udara pagi ya Tuhan, kami boleh bersekutu ya Tuhan, kami boleh menggali firman-Mu, kami boleh berkumpul bersama keluarga, dan terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan ya Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini Tuhan. Terima kasih telah menjaga kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami semakin yakin Bapa bahwa dalam setiap aspek dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam kami di kehidupan sekolah, dalam kami di kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan perkuliahan, dalam keluarga, Tuhan selalu ambil andil ya Tuhan, Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu mengawasi kami Tuhan, melindungi kami ya Tuhan, karena kami yakin ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan selalu ada untuk kami. Biarlah kami juga boleh selalu bersyukur ya Tuhan, sama seperti kami juga bersyukur ya Tuhan saat Engkau telah memberikan teman-teman yang setia di sekitar kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan boleh menjadi sahabat yang paling setia dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang selalu bisa kami andalkan, yang selalu bisa kami minta tolong Tuhan. Terima kasih banyak sudah memberikan berkat-berkat dan selalu menemani kami ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami juga boleh senantiasa bersyukur ya Tuhan, senantiasa menunjukkan sikap hidup yang bersyukur ya Tuhan, menjaga kelakuan kami ya Tuhan selalu menjadi terang buat lingkungan kami ya Tuhan, meskipun dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini ya Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik klien ya Tuhan, yang mungkin mengalami pergumulan dalam setiap mengerjakan tugasnya, dalam kebosanannya di dalam menjaga di dalam rumah saja ya Tuhan. Ataupun kami juga berdoa ya Tuhan kepada kakak lain yang mungkin masih bekerja di tempat umum ya Tuhan, di tempat di luar sana ya Tuhan. Tuhan boleh juga kiranya menjaganya ya Tuhan, jauhi dari setiap virus-virus atau penyakit-penyakit yang hinggap ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh melindungi ya Tuhan, supaya kami senantiasa dalam kondisi yang sehat dan prima. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi yang mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu, Tuhan boleh juga bekerja ya Tuhan, Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami semua ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat, setiap kejadian yang baik maupun yang kejadian yang memilukan ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan boleh selalu ada. Terima kasih Bapa di surga, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman atas hari ini. Selamat